Di Asia Tenggara, pada Kurun Niaga, pesta bukan sekadar keramaian. Ia adalah bahasa kekuasaan. Di tengah denting gong, nyanyian, dan tarian, arus manusia tak putus. Sebuah dunia menampilkan dirinya. Raja hadir bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dipercaya. Gajah melangkah perlahan dalam keagungan. Kapal-kapal kerajaan membelah sungai, seperti lambang hidup dari wibawa negeri. Prajurit, musikus, penari, pendeta, pedagang, dan rakyat berkumpul dalam satu panggung yang sama. Ritual bertemu hiburan. Pasar bertemu kemegahan. Kekuasaan menjelma menjadi pertunjukan yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Pesta-pesta ini bukan pinggiran sejarah. Mereka adalah jantungnya. Peradaban menunjukkan siapa yang berkuasa dan apa yang disakralkan. Dunia diatur melalui bunyi, gerak, dan kemegahan. Asia Tenggara menjadikan perayaan sebagai wajah peradaban. Selamat malam, Nah, selamat berjumpa kembali teman-teman. Selamat datang lagi di podcast Jejak Asia Tenggara. Sebelumnya perkenalkan saya Heru Fajriyadi, dan senang banget bisa menemani kalian di episode kedua dan malam ini. Baik, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sekilas terdengar santai atau bahkan sangat menyenangkan, dengan tema yaitu pesta keramaian dan dunia hiburan di Asia Tenggara pada masa Kurun Niaga. Nah, biasanya kalau dengar kata pesta, yang terlintas atau yang kebayang dalam pikiran kita itu ialah ramai-ramai, musik, tarian, makanan enak, hiburan, atau bahkan juga pasar malam. Tapi setelah kita baca materinya, ternyata pesta di Asia Tenggara pada masa itu bukan hanya soal senang-senang, akan tetapi pesta bisa jadi urusan politik, urusan kekuasaan, bahkan urusan ekonomi, bahkan urusan cara bagaimana masyarakat melihat hidup itu sendiri. Dan seperti biasa, di sini saya nggak sendirian, akan tetapi udah ada dua teman ngobrol kita saat ini, yaitu Mas Kesi dan Mas Taufik sebagai narasumber kali ini. Mungkin boleh say hi Mas Kesi, Mas Taufik. halo Heru, halo Taufik, selamat Halo malam. Heru, halo Pak Desi, selamat malam. Mas Kesi, saya mau mulai bertanya dengan pertanyaan yang paling dasar, yaitu sebenarnya pesta di Asia Tenggara pada masa itu dipahami sebagai apa sih? Baik, Heru, terima kasih. Yang menarik sebetulnya kalau kita melihat Asia Tenggara pada kurun masa niaga, pesta itu bukan dilihat sekedar hanya hiburan. Artinya dalam materi ini justru dijelaskan bahwa dalam pesta, ritus atau jamuan itu biasanya dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial. Jadi bukan sesuatu yang opsional atau cuma buat mengisi waktu kosong gitu ya. Bahkan dalam konteks masyarakat Thai atau Melayu, ikut dalam sebuah acara pesta seperti itu biasanya digambarkan dengan kata yang maknanya dekat dengan kerja. Artinya tidak semata-mata mengisi waktu luang, tapi itu bagian juga dari kerja. Jadi pesta dan kerja itu tidak terpisahkan, eh, seperti cara kita memahaminya yang sekarang seperti itu. Hmm. Nah, itu dia juga yang menurut saya lumayan mind blowing lah. Karena kita sekarang kan biasanya mikir ya kerja, hiburannya hiburan. Kalau pesta ya berarti kita lagi liburan lah, bukan bukan lagi memikirkan tentang kerjaan gitu. Iya juga sih, padahal di konteks masa itu kan orang bisa datang ke pesta tuh, ikut prosesi, ikut ritus, ikut jamuan, dan justru itu bagian dari kehidupan sosial yang penting, jadi bukan pelarian diri hidup sehari-hari, tapi bagian dari hidup sehari-hari itu sendiri, jadi begitu. Berarti kalau ada orang yang zaman sekarang bilang, wah orang orang-orang dulu itu santai banget ya.
kerja mereka dikit, pestanya banyak. Bahkan mungkin menurut kita sekarang tuh sebenarnya itu pembacaan yang agak keliru menurut saya. Ya, betul sekali, Heru. Jadi kalau mengatakan seperti itu terlalu sederhana gitu ya, karena pesta zaman dulu itu bukan hanya sebatas pesta untuk hiburan, tapi bagian dari kerja itu yang pertama juga ada makna-makna sosial di situ. Dari sudut pandang mereka sendiri, pesta juga punya fungsi gitu ya. Eh, Makna ritual, ada makna politik, ada. Jadi jangan hanya dibayangkan mereka cuma kumpul buat seru-seru gitu ya, tanpa tujuan. Dengan pesta saat itu, terutama di masa Asia Tenggara kolonial, itu punya tujuan tertentu seperti itu. Kenapa sih pesta di Asia Tenggara bisa sebesar itu dan kenapa keramaiannya bisa jadi bagian penting penting banget dari pesta tersebut? Eh, Salah satu penjelasan yang ada di kondisi kawasan ini sendiri, menurut Reed dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga menjelaskan bahwa Asia Tenggara pada saat itu mempunyai iklim yang relatif lunak gitu ya. Makanan pokok seperti beras, ikan, buah juga tersedia cukup lengkap seperti itu. Artinya di sini iklim dan cuaca mendukung mereka sehingga mereka punya keuntungan yang alamiah yang memungkinkan masyarakat saat itu punya ruang lebih besar untuk membangun kehidupan komunal yang kaya itu ya. Artinya ada banyak waktu luang karena diuntungkan dengan iklim tadi, segala kebutuhannya terpenuhi, maka mereka tidak harus apa namanya capek-capek untuk bekerja, sehingga mereka punya waktu luang untuk menyanyi bersama, menari bersama, berkumpul, bahkan mengadakan pesta. Tapi sekali lagi itu bukan berarti hidup mereka malas atau tidak produktif. Pesta eh, sama produktifnya dengan bekerja seperti itu di masa Asia Tenggara saat itu. Justru kondisi ini memungkinkan kehidupan sosial berkembang menjadi lebih kuat seperti itu. Dan saya rasa di situ letak pentingnya Mas Kesi. Ya, Keramaian itu bukan muncul karena masyarakat kelebihan waktu ruang ya, dalam pengertian modern. Tapi karena kehidupan bersama memang dijalani secara sangat kolektif dan sangat terbuka. Jadi menurut Mas Topik itu hidup bersama itu betul-betul harus dirayakan ya. Ya, betul Menurut sekali Mas Mas itu. Desi, Seperti itu. ya betul. Dan perayaan itu bisa jadi ruang bertemunya banyak hal gitu ya. Karena kan banyak orang dalam perayaan misalnya kan banyak orang yang hadir ya. Bisa bertemu ada agama, hiburan, status sosial, ekonomi sampai kekuasaan. Jadi ruang itu bisa bertemu banyak hal dalam dalam sebuah kegiatan pesta seperti itu. sekarang mungkin kita akan masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dan keren, yaitu pesta sebagai panggung kekuasaan. Ini istilah yang kuat banget. Jadi gimana tuh menurutnya Mas Kesi? Betul. Reed menggunakan istilah pesta, khususnya dalam budaya di Asia Tenggara Kurun Niaga ini, sebagai sebuah panggung gitu ya. Nah, di sini Reed menjelaskan sangat detail dan mendalam bahwa dalam kehidupan budaya yang meriah itu, seperti pesta dan sebagainya, itu diatur oleh negara atau istana saat itu ya. Bukan cuma demi hiburan semata. Jadi tidak cuma sebatas kumpul-kumpul, tetapi itu ternyata juga diatur oleh kerajaan saat itu diatur oleh istana untuk menegaskan status misalnya status penguasa raja itu ya sebagai penguasa dan rakyat sebagai bawahannya seperti itu. Jadi seperti teater, ada musik, ada tari, perlombaan, arak-arakan, semuanya menjadi cara untuk mempertunjukkan atau mempertontonkan kemegahan raja saat itu ya. Dan kalau Mas Heru mungkin sekarang masih ada ya misalnya di Jogja ketika ada apa namanya acara-acara tertentu itu kan misalnya dari kerajaan pada pawai dulu ya itu kan Hmm, ya terlihat seperti kemegahannya pentas-pentas gitu. budaya yang diadakan Betul. di Malioboro gitu ya Mas. Iya, sehingga benar-benar bahwa kerajaan saat itu tampil di hadapan rakyat melalui pesta-pesta hiburan yang di, diselenggarakan oleh kerajaan seperti itu. Hmm.
Jadi ini juga membuktikan bahwa raja itu tidak memerintah hanya di balik layar, akan tetapi juga muncul ke ruang publik gitu ya, Mas. Betul. Betul sekali. Juga di sana itu ada proses, ada urutan, ada orang, ada siapa yang juga harus berdiri dekat raja, siapa yang ikut mengiringi, siapa yang cuma menonton, dan di dan semua proses itu punya arti masing-masing. Jadi pesta bukan ruang untuk bebas-bebas amat gitu. Justru di sana memperlihatkan struktur sosial dengan jelas. Jadi begitu Mas Heru. Hmm. Jadi meskipun sebuah hiburan, akan tetapi seperti menyampaikan kepada semua orang itu bahwa oke nih, saya punya kekuasaan dan ini urutan masyarakat yang ada di sekitar saya dan ini juga siapa yang menunjukkan bahwa saya itu berada yang di paling atas gitu. Persis, betul seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Taufik. Artinya dalam pesta misalnya penobatan, perkawinan dalam kerajaan, penguburan, ritus kedewasaan, perayaan agama tahunan, bahkan penyambutan duta besar luar negeri, semuanya sering dibuat dalam bentuk arak-arakan besar dan hiburan umum itu ya. Dan di setiap arak-arakan biasanya ada urutan-urutan tertentu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Taufik seperti itu dari mulai pengawalnya mungkin di depan, rajanya di tengah, itu ya untuk keamanan seperti lalu di belakangnya ada para apa namanya pembantunya dan sebagainya itu dan itu sebuah makna kebesaran raja saat itu harus dilihat oleh masyarakat gitu ya, dan harus terdengar dan harus juga dirasakan melalui pesta arak-arakan tadi seperti itu. Hmm, menarik sih. Jadi kalau kita bayangkan sekarang itu semacam gabungan antara upacara kenegaraan ya, seperti festival budaya atau pertunjukan yang besar ya gitu, Mas. Iya, benar-benar. Cuma dengan lapisan simbolik aja lah, yang jauh lebih tebal gitu. Mungkin Mas Kesi contoh yang paling kuat dari materi ini itu seperti apa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kesi. Baik, salah satu contoh sebetulnya yang paling jelas saat itu ya di Asia Tenggara pada masa Niaga itu adalah pada saat Sultan Iskandar Muda di Aceh itu ya. Ketika misalnya dalam pesta perayaan Idul Adha itu pasti diadakan arak-arakan ke masjid ya dari kerajaan ke masjid dan itu sangat luar biasa megah seperti itu. Dimulai dari misalnya penunggang kuda berhias yang sudah dihias, lalu di belakangnya ada pasukan tombak, lalu ada raja dengan menunggang gajah saat itu ya dengan gagahnya dan dikelilingi tokoh-tokoh penting dan disusul oleh pejabat-pejabat kerajaan tentunya dan terakhir prajurit pengiring budak bahkan ada pedagang asing di situ. Nah, puluhan gajah, kuda, dan sebagainya itu bisa dihias dan ribuan serdadu juga mengenakan berbagai senjata untuk meriahkan iring-iringan tadi. Jadi ini bukan cuma sebatas misalnya cuma perjalanan menuju tempat ibadah gitu ya, tetapi ada pertunjukan bahwa negara ini besar dan itu ditunjukkan melalui pesta iring-iringan raja dan itu diselenggarakan pada saat Pesta Idul Adha dan beberapa acara-acara pentingnya lainnya seperti itu. Iya juga sih Mas Kesia. Bisa dibayangkan mungkin dulu betapa megahnya jika ada perayaan seperti itu. Bahkan pedagang asing pun juga ikut masuk dalam gambaran besar itu. Jadi semua yang hadir seperti ikut menjadi bagian dari orbit kekuasaan raja. Bahkan orang luar pun ditempatkan di dalam tata acara seperti itu. Mungkin kalau contohnya yang ada di Siam itu kayak gimana itu, Mas Kesi, Mas Kalau Taufik? di Siam, kalau tadi di Aceh itu kan daratan ya. Kalau di Siam itu kemegahan itu banyak terlihat lewat arak-arakan sungai karena daerah Siam sendiri kan sebenarnya banyak sungai-sungai besar itu ya. Jadi kalau di darat tadi, contoh yang di Aceh seperti itu, karena lebih banyak wilayah daratan, maka biasanya iring-iringannya menggunakan pasukan berkuda atau gajah seperti itu ya. Tetapi kalau di Siam, itu lebih banyak menggunakan kapal-kapal kerajaan atau kapal-kapal, biasanya kapal-kapal naga seperti itu ya. Perahu-perahu naga dan sebagainya, dan itu berjalan beriringan, sangat indah. Sama seperti di Aceh, eh, ada tata urutannya. Misalnya yang di depan adalah prajuritnya, lalu kerajaan kapal kerajaannya ada di tengah dan diikuti oleh
eh, pengawal yang lain seperti itu, dan itu bergerak secara serempak. Ada kapal bangsawan seperti itu, ada kapal pembawa perlengkapan, kapal pemusik, kapal raja yang paling megah, dan di sepanjang sungai penonton berjejal dalam jumlah yang sangat besar. Jadi sungai saat itu menjadi sebuah pertunjukan panggung kerajaan seperti itu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Kesi seperti tadi. Mungkin ada arakan sungai seperti parade terapung ya. Tapi Ya, parade yang lain juga menunjukkan keteraturan, kekayaan, dan kendali penuh. Bahkan jumlah perahunya pun bisa ratusan ribu. Dan orang yang ikut atau menonton bisa puluhan ribu juga, sampai ratusan ribu menurut pengunjung asing. Hmm, artinya keramaian itu sendiri jadi bukti bahwa memiliki kekuasaan. Dan semakin ramai, maka semakin terasa bahwa raja, raja atau kerajaan tersebut besar adanya. tepat sekali. Betul sekali, Mas Heru. Mungkin saya juga pengen pengen bergeser sedikit ke hal yang sering kita lupakan, yang tadinya kita banyak ngomong soal raja, kekuasaan, simbol, kan tetapi buat rakyat biasa, pesta juga pasti punya fungsi yang lebih praktis, praktis dong. Ya, ya benar Mas Mungkin Heru. contohnya Dan bisa disampaikan oleh Mas Topik, gimana menurutnya? iya, benar-benar Mas Heru. Dan ini dijelaskan cukup jelas oleh Red tadi. Bagi penduduk umum atau acara keramaian punya setidaknya tiga manfaat penting. Yang pertama itu ikut dalam kebesaran dan hierarki negara. Yang kedua lalu ada kegiatan ekonomi seperti pemasaran dan penyerahan upeti. Dan yang ketiga tentu saja hiburan. Jadi pesta besar itu juga berarti pasar yang besar bagi menurut Red tadi. Hmm, nah, ini menarik banget. Jadi begitu orang datang berbondong-bondong, akan otomatis jual beli juga akan berjalan di situ ya, Mas. Betul ya bisa dibilang kayak gitu. Membanjirnya orang jadi jaminan bawa makanan dan kebutuhan lain bisa cepat terjual. Penduduk desa juga mungkin datang untuk memasarkan hasil mereka dari desa, lalu membeli barang impor atau kebutuhan lain untuk dipakai sepanjang tahun. Jadi pesta itu bukan cuma tontonan tapi juga momentum ekonomi berjalan di daerah tersebut. Betul, tadi yang dikatakan Mas Topik, saya menambahkan saja misalnya, tadi fungsi pesta tidak hanya semata-mata hiburan, tapi ternyata di situ ada urusan politik gitu ya, ada urusan ekonomi, Mm-mm. sosial, dan sebagainya. Ya, Itu. bukan hanya tentang kerajaan gitu ya. Betul. Ya, ya, betul betul. Mungkin pesta juga jadi ruang yang mempertemukan negara, mempertemukan pasar dan mempertemukan masyarakat di situ semua. Hmm. Kalau kita ngomongin hiburan, bentuknya apa saja sih sebenarnya? Apakah ada yang hanya bentukan seperti pasar malam saja atau gimana itu, Mas Kesi? Reed menjelaskan ada banyak sekali bentuk hiburan pada masa Asia Tenggara, masa Niaga saat itu. Tidak cuma arak-arakan tadi ya, seperti arak-arakan di sungai atau dengan pasukan gajah seperti, tapi juga ada musik misalnya, ada teater, ada tari juga, ada olahraga, bahkan berbagai pertunjukan lain. Seperti salah satunya yang paling hidup saat itu adalah pada saat misalnya pesta penyuratan raja. Itu contohnya adalah kerajaan di Banten di tahun 1605 seperti itu, di mana bahkan pestanya berlangsung selama 1 bulan dan tiap hari selalu ada eh, pesta gamelan ya, musik gamelan, pengawalan para bangsawan, persembahan hadiah, pertunjukan drama, wayang orang, ada juga tari, sulap, akrobatik, latihan perang, hewan tangkapan sampai dengan kendaraan berhias berbentuk kapal layar. Bahkan ada kendaraan yang membawa taman lengkap dengan pepohonan dan kolam ikan. Ada juga boneka raksasa gitu. Jadi sangat ramai saat ini. Ya, itu udah bukan sekadar acara biasa nggak sih Mas Kesi? Ini festival besar. Dan itulah kenapa kita nggak bisa ngebayangin pesta pada masa itu sebagian acara kecil gitu. Ada skala, ada durasi, dan ragam pertunjukannya itu besar banget. Hmm, mungkin ini jadi
part pembahasan yang lumayan saya suka karena kesannya tuh total banget. Yang dimana semua indera kita itu diajak bekerja, ada bunyinya, ada warna, gerak, kerumunan, dan prosesi dan tontonan pada hiburan tersebut. Betul sekali, karena memang saat itu pesta tidak seperti zaman sekarang ya. Kalau pesta kan sebatas hiburan Hmm, selesai. Tapi saat itu pesta hmm. itu juga bagian dari kekuasaan kerajaan. Sejauh mana kekuasaan kerajaan menampakkan kepada masyarakat sehingga pesta harus terlihat sangat mengesankan, sangat meriah, besar dan sebagainya. Hmm. Nah, sekarang mungkin kita akan ke bagian yang agak-agak liar juga, yang dimana ada pertandingan dan perlombaan. Kenapa ini penting bagian dalam pesta, Mas? Iya, di dalam pesta juga ada pertandingan, gitu ya, ada perlombaan karena eh, ada tempat khusus memang zaman dulu gitu di zaman Asia Tenggara Kuruniaga ada perlombaan hewan, kadang juga ada perlombaan atau pertarungan antar manusia. Jadi di istana-istana seperti di Jawa, saat itu di kerajaan-kerajaan Jawa, Aceh, Siam, bahkan sampai Birma, pesta besar sering melibatkan pertarungan gajah dan harimau itu ya, atau kalau di Jawa biasanya kerbau dan harimau atau hewan-hewan lain. Bahkan di tingkat yang paling kecil misalnya di masyarakat ada sabung ayam seperti itu yang Hmm. seringkali diselenggarakan di pasar dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya tentang cuma hiburan doang dong, Mas Kesi. Ya, ini tidak cuma sebatas hiburan juga. Seperti misalnya ketika gajah kerajaan dihadapkan dengan harimau, ada makna simbolis di situ. Kenapa harus gajah dihadapkan dengan harimau? Harimau ini kan dilambangkan sebagai bahaya, kekacauan, apa namanya musuh negara. Sedangkan gajah, terutama gajah kerajaan itu dilambangkan sebagai kekuasaan atau keteraturan, sehingga sangat penting pada saat itu kerajaan mendesain sebuah pertarungan. Artinya pertarungan ini memang tidak adil ya, karena didesain sama kerajaan bagaimana agar gajah ini tetap menang melawan harimau. Karena itu simbol bahwa kekuasaan kerajaan saat itu bisa menaklukkan kekacauan atau menaklukkan musuh negara seperti itu. Jadi ini semacam berat, semacam pertunjukan politik dalam berduel antara hewan-hewan gitu ya, Mas. Betul sekali. Apa yang seperti dijelaskan oleh Mas Kesi tadi, di Jawa juga ada rampongan ya Mas Kesi ya. Ketika Ya, seekor harimau dilepas di arena yang dikelilingi banyak lelaki bertombak. Terus di materi disebut ini bisa dibaca sebagai pertunjukan simbolis gitu tentang negara yang teratur melawan kekacauan liar. Wah, ini bahkan tontonan yang kelihatannya keras dan sangat brutal ya. Dan juga punya pesan simbolik dalam di balik itu. betul. Dan ini yang kita kagum dengan Reed ya, menekankan bahwa penting sekali untuk tidak membaca sejarah Asia Tenggara cuma dari permukaan saja. Karena di setiap kegiatan, terutama di Asia Tenggara Bruneiaga saat itu, ada banyak makna yang dalam itu ya. Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kerajaan misalnya atau oleh masyarakatnya seperti itu. Kalau mungkin harus diringkas, pesta di Asia Tenggara pada masa itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Dan Baik, kalau saya ringkas, misalnya, pesta saat itu di Asia Tenggara adalah bagaimana cara masyarakat mengatur, bagaimana cara masyarakat menampilkan hidup bersama. Di situ ada agama, di situ ada kekuasaan, di situ ada hiburan, di situ ada ekonomi, di situ ada kebersamaan, dan ada simbol yang kuat. Jadi pesta bukan hanya tambahan dari kehidupan sosial, tapi salah satu bentuk utama. Jadi pesta di sini saat itu diposisikan sama dengan bekerja gitu ya artinya sama-sama penting seperti itu dalam kehidupan masyarakat saat itu.
Kalau saya sendiri nambahin dari Mas Kesi apa yang Mas Kesi sampaikan tadi, mungkin pesta juga jadi ruang di mana semua orang saling melihat. Raja melihat rakyatnya, rakyat melihat rajanya, pedagang melihat peluang, pengunjung melihat kemegahan juga di situ, dan masyarakat melihat lagi bagaimana posisi posisi mereka di dalam tatanan itu sendiri. Hmm, dan mungkin saya ini menjadi pelajaran yang menarik buat kita hari ini. Sejarah itu bukan hanya tentang perang, dagang, atau raja yang besar-besar, akan tetapi juga soal keramaian, tontonan, suara musik, arak-arakan, pasar, dan momen ketika sebuah masyarakat benar-benar menampilkan dirinya sendiri. Begitu ya. Setuju. Setuju banget, setuju. Oke, mungkin seru banget ya obrolan kita hari ini. Tuh, seru Jadi sekali nih dari obrolan episode kita hari ini. ini kita bisa melihat bahwa pesta keramaian dan dunia hiburan di Asia Tenggara pada masa tersebut bukan hanya sekedar hiburan, akan tetapi ia adalah suatu kewajiban sosial, penanggung kekuasaan, ruang ekonomi, suasana ritual, dan juga sebagai media untuk menunjukkan keteraturan sebuah dunia. Mungkin terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Kesi dan Mas Taufik yang sudah membarengi ngobrol untuk hari ini. Ya, terima kasih Heru, terima kasih Terima kasih Taufik. banyak Heru, seru banget, Menarik seru, sekali seru. ya diskusi kita kali ini.